Kita akan masuk ke penerapan algoritma dalam hal perbandingan image ya. Di sini ada contoh yang sederhana menggunakan VQ. Di sini ada dua target ya, misalkan kelas baik dan kelas buruk misalkan gitu ya. 0 misalkan buruk, 1 baik misalkan ya, true atau false. Ini contoh data latihnya ya. Jadi datanya itu dibikin horizontal ya, seperti ini. Berarti nanti kita pun sama, datanya kita ini dibuat horizontal nih dari get norm ya. Ada perintah namanya head reshape ya. Atau diam reshape ya. Reshape. Nah, jadi kita ed reshape ed reshape sama dengan reshape ya. Setelah dia diubah ukurannya, kemudian dia dilakukan langkah reshape. Ya. Kita lihat di sini reshape M kali N. Ya, koma row dikali kolom, satu baris, row dikali kolom. Kita lihat. Kita balikin juga ke sini. Jadi keluaran daripada proses ini nanti 3 jadinya. Ed resize, ed reshape. Seperti itu. Coba kita lihat whose ed res. Ya, 1 kali 16.900. Didapat dari mana? Didapat dari row kali kolom. Jadi hanya satu baris tetapi dia memanjang. Sama ini juga sama. Ya, seluruh data dibikin horizontal. Ini contoh cuma 4 pixel ya. Kalau kita karena citranya tadi sangat luas, ya sangat besar. Berapa? Sekian kali sekian, ya. Row-nya tadi 130 kali 130, hasilnya adalah seperti ini. Jadi setelah jadi reshape, ya. Ini kategori 0, ini kategori 1, kategori. Nanti kita tentukan tuh berapakah nilai bobot awal. Biasanya sih random ya. Setelah itu nanti tentukan juga learning rate-nya 0,1, 0,05 ya. Kemudian fungsi pembelajarannya 0,1 sebagai pengalinya. Jadi prinsipnya karena ada 2 target, maka kita ada 2 bobot nih. Bobotnya random awalnya. Jadi data pertama ya dia dibandingin dengan target, ya dikuadratkan, dapat hasilnya. Kelas 2 sama dapat hasilnya. Cari manakah yang terendah, yang kemiripan, karena yang dihitung nilai perbedaan, maka cari nilai yang terendah. 0 nih yang kelas ini nih yang kelas 0 nih yang terendah. Ya. Karena terendah maka dia update bobot ya, yang tadinya dia bobotnya adalah 11110 berubah menjadi ya sesuai rumus bobot yaitu 0,05 ya dikali nilai bobot sebelumnya. Sekarang dengan yang sebelumnya dapatlah bobot baru seperti ini. Yang tadinya bobotnya seperti ini diupdate menjadi bobot seperti ini. Yang lama yang kelas true-nya nggak diupdate ya, karena dia dalam hal ini yang minimum adalah kelas 0. Nah, ini masuk ke perhitungan berikutnya ya, untuk turun ke dalam pembandingan yang kedua. Seperti itu. Masuklah dia perbandingannya, dikurangin dengan bobot baru. Seperti itu. Nanti dihitung manakah yang terkecil ya, manakah yang terkecil dalam iterasi, masih belum iterasi ya dalam perhitungan kedua ini. Yang minimum adalah kelas 1. Ya, ini udah pakai bobot yang baru ya. Maka keupdate yang tadinya bobotnya 1011 ya, 1011 keupdate ya menjadi sekian lagi. Ini bobot yang kelas 0, bobot yang kelas 1. Terus berulang-ulang sampai habis data yang terakhir ya. Nah, karena sampai posisi data yang terakhir ini apa itu namanya belum true semuanya, belum benar semuanya hasilnya ya, maka dia akan looping ulangi dari awal lagi dengan update bobot hingga saat dimasukkan angka ini benar hasilnya 0, saat dimasukkan angka-angka ini benar hasilnya 1 dan seterusnya. Minimal lah toleransinya berapa persen ditentukan, 75%, 80% atau iterasinya ditentukan sampai 10 kali perulangan saja, itu bisa seperti itu. Oke, jadi atribut yang diperlukan di sini adalah bobot,
dan apa itu namanya, berapa nilai learning rate-nya. Dia akan berhenti saat mencapai learning rate tersebut. Oke, dasarnya seperti itu ya. Kita menggunakan LVQ kenapa? Ya, karena ini jarang dibahas ya. Yang kedua ya, tapi prinsipnya sama ya kayak perseptron. Kita kalau bisa LVQ otomatis mundur ke perseptron pun bisa. Kita akan mencoba langsung 3 kelas ya. 3 kelas bagaimana? Kalau cuma 2 sih mudah ya. Kita hanya bicara 0 dan 1. Tapi kalau untuk 3 kelas nggak mungkin kita 0, 1 dan 2 nggak bisa. Ya, kita harus memisahkan ya. Kalau 3 kelas itu berarti 000 atau 100, 010 atau 001. Gitu. Oke, kita langsung ke GUI-nya. Kita ketik guide ya, kita buat baru. Kita prakteknya di sini. Untuk GUI-nya sama ya kayak Visual Basic ataupun NetBeans ya, tinggal dimodif-modif saja. Ya, misalkan di sini ada, biasanya dikombinasi dengan panel ya, panel. Oke, biasanya si headernya panjang ini, kita klik 2 kali. Ya, saya terangkan yang sering dipakai ya. Untuk ini bersih, artinya dia, oh sorry, tadi ada kesalahan. Kita hapus saja string title-nya supaya nggak muncul. Ya, background-nya silahkan diganti dan sebagainya. Kemudian letakkan gambar, ya kita bisa ngasih aksis di sini. Gambarnya apa? Kita kasih judul ya, sama ya kayak di VB. Kita kasih judul. Kita kasih nama misalkan Image Processing Basic. Fontnya kita bisa atur ya. Di sini mau bold atau apa, normal, fontnya berapa. Kemudian rata kiri normal ya. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi di bawahnya misalkan klasifikasi daun, late, healthy, dan early. Nah, kita punya data ini, kita ganti fontnya dengan berapa, misalkan 18. Oke. Ya, contohnya seperti ini. Ini kita simpan di tempat yang sama. My image processing basic. Kita kasih nama bebas, ya. Dia otomatis ke coding, ya. Kita open lagi. Oke, akses 1 kita kasih gambar ya. Kalau ini kan kalau kita apply dia tanpa gambar ini. Seperti ini. Kita caranya gimana? Kita ke coding, ya. Opening, kita cari fungsi opening saat pertama kali program dijalankan. Ya. Tapi sama dengan Amrit, kita kasih aja ikon apa tadi? Contoh yang ada gambar ikonnya adalah ikon 1 boleh, ikon 1.png. Ya. Kemudian kita letakkan ke dalam akses 1 ya tadi ya. Set figur 1. Figur 1 ini adalah GUI yang sedang aktif sekarang. Aktif, kemudian handles dot ke akses 1 tadi ya. Baru kita show. Kita tampilkan ini. Kalau kita jalankan di bagian opening ya, sistem akan munculkan gambar. Ini ada kesalahan ya, sebentar. Amrit ikon 1 PNG. Kita lihat Amritnya, kesalahan di pada Amritnya ya. Kita cek. Amrit ikon 1 ya, ikon 1 JPG ya ekstensinya ya. Salah ya. Oke, JPG ya. Kita running. Apa nih, ada kesalahan lagi. Amrit ikon 1.jpg current
case handles dot access1 amso. Aduh, salah nulisnya ya. Amso ya. Amso i. Ada lagi ya. Kita cek lagi coba. Kita pastikan dulu properti-propertinya. Ini namanya AKES 1, kemudian ini namanya figur 1. Ya, oke. AKES 1 figur 1. Ya, amso i. Kayaknya naruhnya di bawah sini kayaknya. Amrit ikon 1 JPG ya. Oke, kita tes lagi. Ya, kesalahan ya. Dengan masih karakter vektor. Amrit ikon satunya nggak kebaca ya. Coba kita ganti gambar lagi. MATLAB PNG. MATLAB.png. Gak mau dia. Opening benar amso i. Coba kita lihat di sini. Apakah i? Terus lagi. Oh iya, dia gagal saat baca dia. My IP basic. Oke, maaf ini sekarang kita studi kasus kalian. MATLAB.png Amrit. Kita pastikan lagi. Nggak mau ya. Coba kita ganti kutip 1 coba. Kita pakai kutip 1 ya. Oke, kita ganti kutip 1 ya. Oke. Ada yang bisa kutip 2, ada yang kutip 1 ya. Oke, ini saya running lagi dari awal. Nah, seperti ini maksudnya. Ya, kutip 1 ya. Oke, versi ini mungkin dia pakai kutip 1. Nggak apa. Kita lanjut ke GUI-nya. Kita ada fitur namanya memilih gambar. Gambar mana yang mau dianalisa? Oke. Kita bikin dia rata kiri, misalkan. Oke, tapi sebelum itu baiknya sih kita bikin engine dulu ya. Bikin engine dulu ya. Maksudnya kita bikin mesin pintarnya dulu. Variabelnya bagian pilih ya. Bagian pilih nanti ya. Jadi bagian pilih ini nanti kita maksudnya nggak berus ya. Kita help coba di sini. Help we get file. Perintahnya seperti ini. Ini coding untuk nge-browse ya. Oke, saya ambil ini. Bagian pilih, tarik ke sini. Bagian pilih adalah nama variabel objek ini ya. Ini adalah nama variabelnya edit 1. Kita ganti aja namanya ed pilih. Jadi hasil browse-nya muncul ke sini dan nanti muncul gambarnya di sini. Guys 2. Oke, bagian pilih, file name, path name, kita ambil 2 aja. Get file.jpg ya. Pick MATLAB pick image. Oke. Kemudian kita masukkan tuh gabungan ya, gabungan dari path name-nya dengan file name. Kita kasih garis miring. Lalu kita letakkan set handles ed pilih, isinya adalah string terhadap gabungan tadi ya. Langsung i adalah amrit, membaca apa yang kita browse tadi, gap tadi. Oke, kita letakkan ke dalam set handles.figur1 current AKIS handles.access2 amso i. Nah, seperti itu.
Kita tes running lagi. Ini gambar yang ngebrowse, kita pilih yang JPEG. Jika ada kesalahan, coba kita lihat. Oh, ini gambarnya ya, dia padnya salah tulis ya. Dia maunya backslash-nya ke kanan ya. Oke, backslash-nya ke kanan. Seperti itu. Backslash-nya ke kanan. Atau mungkin dia sudah ada backslash ya, sebanyak kita buang dulu. Kalau tidak ada perubahan pada GUI, kita bisa running dari CLI-nya. Berjalan lagi. Rate, coba ya kita tes ini. Tidak mau dia. Bisa ya? Kayak berarti ada kesalahan nulis di UI-nya ya, UI-nya salah nih. Karen, aduh, R-nya kurang ya. Karen Akis. Ya betul. Oke ya. Ini sengaja tidak saya kasih titik koma, artinya supaya terlihat kebacanya apa ya. Kalau udah benar baru kita kasih. Oke, sebelumnya bagusnya sih sebelum proses analisa kita masuk ke mesin pintarnya dulu ya. Kita ada tombol namanya tombol generate yang untuk membuat mesin pintarnya. Kita bikin di sini namanya machine learning-nya ya. Gimana itu maksudnya? Jadi kita siapkan tombol. Jadi waktu dia menekan tombol ini, ya sistem akan membuat generate machine learning atau generate LVQ aja. Kita pakai algoritma LVQ, base engine, generate. Jadi maksudnya bagaimana? Ya, jadi kita lihat prosesnya. Di sini kita kan punya 3 subfolder ya, ada lead, ada healthy, ya. Oke, kita baca satu-satu. Oke, masing-masing ini ada 100 data latih. Nanti ini kita normalisasikan, get norm, ya, seperti ini. Sehingga nanti kita ambil yang id resepnya. Caranya bagaimana? Caranya kita for ya, for i sama dengan 1 to, ya, to titik 2 zoom, ya, 1 to zoom. Zoomnya tadi ada 100 ya, 1 to zoom 1 sampai 100. Kita ambil petnya adalah apa, kemudian baru kita lempar ke dalam sistem. Ya. Petnya adalah nama foldernya ya. Tadi adalah lead garis miring. Tadi dia garis miringnya begini ya. Oke. Lead nama objeknya. Kemudian kurung buka. Kemudian ini adalah harus diarraykan ya, dikurung karena dia ada sambungan. Num to string ya, num to string daripada 1. Dari i. Jadi artinya dia apa? Folder lead 1 ya. Kemudian tanda tutup. Ekstensinya adalah .jpeg. Nah, seperti ini. Artinya inilah nanti yang dibaca oleh sistem. id resep yang dia. Yang kita ambil adalah id resepnya karena dia sudah menjadi horizontal. R dan C-nya tadi kita ambil dari sini sambalannya 130. Bagusnya memang bikin halaman input ya, row-nya berapa, C-nya berapa. Oke, kita buat aja di sini halaman inputnya. R-nya berapa, ya. Tadi inputnya 130. Ini nggak enak dilihatnya ya, 150 aja dah ya, 150. Kemudian nilai EDR-nya. Sama berapa kolomnya. Oke. 150 juga sama EDC. Jadi otomatis nanti berubah ya. Kalau ini kita ubah, saya mau ukurannya 300 kali 300.
Untuk image processing, otomatis sistem akan berubah. EDR, EDC, oke. Kita masuk ke tombol generate. Oke, kita tangkap nilainya. Berapa nilai kolom adalah get endless.edrow string. Ya. Dan kolom edc string. Lalu kita ubah menjadi number ya, str to num. str to num, mengubah string menjadi number. Ingat, sama kayak di Java, apapun yang dari GUI itu adalah string. Ya, str to num menjadi nr, dan kolom adalah str to num daripada nc. Oke, jadi citranya dapatnya seperti ini. Ya, jadi ini ibaratnya nanti dia ngebacanya LED 1 JPEG, LED 1 2 JPEG dan seterusnya ya. Atau ini kita buka dulu, kita pastikan apakah dia bisa membaca ya kata suara. Oh, kita play dari GUI-nya ya, karena ada perubahan pada GUI. Kita lihat ada error. Dia bacanya zoom. Oh, zoomnya nggak kenal ya. Zoom itu ya zoomnya salah ya. Zoom 1 ya. Kita tes lagi. Ya. Dia baca tuh LED 1, LED 2, LED 3 gitu ya. Oke. Kemudian kita masukkan dia ke proses ini. Kita tampung tuh variabel. Misalkan kalau kita buat variabel image adalah array dan satu lagi adalah title ya. Title adalah array gitu. Image kita tampung di sini image ke i ya, image ke 1 ya. Semua kolomnya isinya adalah yang sudah di receive. Lalu title ya, i ya, dan semuanya itu adalah ini matriksnya 1 0 0. Kenapa itu maksudnya? Karena kita ada 3 kelas ya. Bukan 0 1 lagi. Kalau cuma 2 kelas ya cukup 0 dan 1. Oke, kita ada 3 kelas. Ini untuk daun yang pertama, untuk daun yang kedua, untuk daun yang ketiga. Untuk daun yang kedua berarti kan I-nya bukan I ya, tapi I ditambah jum. Ibaratnya tadinya 200 tambah 1 jadi 101, 102, 103. Ini juga sama, tambah jum. Ini berubah menjadi kelas kedua, 0, 1, 0. Ya, kliknya kita ganti menjadi healthy. Healthy. Ya. Kelas kedua healthy. Ya. Dan kelas yang ketiga ya, kita buat juga sama 1 sampai 100 karena nama daunnya 1 sampai 100 juga. Early. Early. Kemudian jumnya tambah jum lagi ya. Jadi 201, 202 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita pastikan siapakah image dan siapakah title. Ini baiknya kita simpan ya ke database ya. Oke, saya ada contoh penyimpanannya. Coba saya edit dulu. Save ya, oke. Data latih isinya adalah image dan data target namanya adalah title sebagai target. Kita testing dari sini. Jadi yang kita ambil resepnya ya, image yang sudah dinormalisasi dibikin memanjang ya, 1 kali 150 kali 150. Oke. Kita langsung running. Oh, ada kesalahan ya. Nah, ada kesalahan di sini. Modify function variable i. Oh, i-nya nggak ada ya. I-nya itu belum dibuat ya. I adalah amrate
daripada pet. Nah, ya betul. Ini supaya rapi kita display aja. Running. Masih ada yang salah ya. Sebentar lagi. Kita I-nya ya. Oh, yang bawah ya. Yang bawah nggak belum kenal I-nya ya. Yang bawah belum, Oke. Display dan dibacanya tentunya ya. Dia bingung I apa? I-nya adalah membaca pet ini tadi. Iya, masih salah lagi. Apa nih kata dia 120, I-nya belum ada. 120. Tadi perasaan sudah ada ya. Diskon I. Tadi sudah bilang. Nah, ini dia. Tadi sudah. Baca 2 kali di mana? Oh, ini berduplikat ya early-nya ya. Sebentar, mari kita lacak satu-satu. Late ya. Kemudian, oh late-nya 2 kali ya. Late-nya 2 kali ini. 2 kali ya. Healthy. Ya, ditambah zoom dan zoom. Oke. Masih ada kesalahan. File name. Oh, ini tidak ada ya. Dia ada apa membacanya salah ini. Healthy. Kayaknya harus garis miringnya gini deh, karena tidak alamat langsung deh, tidak alamat lengkap langsung. Oke, kita coba garis miring ya. Karena bukan alamat langsung. Beda sama yang awal tadi ya, karena dia dari browse alamat lengkap langsung. Masih nggak mau juga. Lead 1 JPG atau salah tulis mungkin, bukan lead 1 ya. Lead 1.jpg. Tulisannya seperti ini. Apa ada spasi mungkin ya? Coba kita lihat. Kita lihat coba. Dia nulisnya seperti ini. Sedangkan ini, oh ya kita ada spasi ya. Sedangkan ini tidak ada spasi nih. Tidak ada spasi yang ini. Dia tidak ada spasi. Lead 1 JPG begini mestinya. Lead 1. Tadi ini dia ada spasi ya. Oh, ada spasi ya. Lead spasi ya. Lead spasi. Gimana? Lead spasi kurungan. Ah ya, betul. Addressnya salah ya. Kita betulkan dahulu. Ya. Masih ya. R ya. Aduh, ada R-nya. Row column ya. Row call. Dia RC yang di ini ya. Salah. Kita teliti R dan C. RC adalah dari GUI tadi ya. Oke. Atas lagi. Nah, ini dia ngebaca semua Citra menjadi matrik. Wah ya, di detik-detik terakhir ada kesalahan. Healthy 1 JPEG salah di healthy ya. Healthy-nya salah. Coba kita cek lagi. LTHY. Aduh. Coba. Kita ulangin lagi. Running lagi. Dia membaca suatu matriks semuanya sampai lalu dikonversi. Healthy salah ya. Healthy itu nulisnya ada spasi tidak dia. Kita cek lagi. Oh, healthy 1 namanya ya. Masya Allah. Sehat ini codingnya ya. Kemudian early kita pastikan lagi. Early-nya early apa nih? Early polos ya. Early spasi. Oke. Salah udah aman nih. Memang butuh ketelitian ya. Ya. Oke, dari sini kita dapat informasi bahwa image yang kebentuk adalah 300 kali 22 500. Dapat dari mana? 100 lead, 100 healthy, 100 lead early dan healthy ya.
dalam satu matriks 300 kali 225. 225 dari mana? Ukurannya dia 150 kali 150. Saya tahu juga sama, ya seperti itu. Ini semua langsung kesimpan ke dalam tabel mat, ya. Kita langsung ini dapat nih, ya. Sehingga kedepannya kita nggak perlu ngejalankan lagi, cukup kita load aja, load data target mat. Ya, dapat kita load data latih. Seperti itu. Kalau kita lihat ya dong, ya ini isinya. Ya, ini isinya. Oh, kelas 3-nya salah lagi ya. Astaga naga. Kelas ketiganya salah nih, belum dirubah tadi. Masih 01, harusnya dia 00 saja. Kenapa nggak 0 dan 1 saja? Karena kita 3 kelas ya. Kalau 3 kelas ya mau nggak mau seperti ini. Kalau dia 4 kelas, misalkan sangat baik, buruk, cukup, atau 5 kelas ya berarti tambah lagi jadi 5 digit. Ini karena lebih dari 2 kelas, 0 dan 1, maka mensiasatinya dengan ini. Karena di dalam proses library MATLAB sendiri, ya, kalau kita lihat nanti ya, misalkan help lvkinet, ya, itu dia hanya mengenal 0 dan 1. Ya, jadi nggak bisa kita tulis kelas 0, 1, dan 2. Jadi kita ekstrak kelas seperti ini. Oke, ini kita ubah dulu, kelas ketiganya ada kesalahan, 001. Oke, kita ulangi lagi. Ya, bagusnya sih kita kasih question dialog. Ya. Help dialog. Yakin nih, karena prosesnya lama ya. Kita kasih question. Nah, dia. Karena prosesnya lama, kasihan tuh. Salah pencet, langsung jalan ya. Oke. Apakah Anda ingin generate? Yakin mau generate, ya kan? Lama loh, ya kan? Defaultnya adalah ya tidak. Defaultnya kita bikin tidak, karena lama ya. Kalau dia milih ya, kalau dia milih tidak, masih menggunakan Angular. Kalau dia milih ya, maka dia turun ke bawah ini, ngitung ini juga. Kita kasih tutup. Jadi nanti ada waktu jalan dia bertanya, yakin nih? Kalau tidak ya udah. Yes, hitungnya. Iya-nya tadi huruf besar ya? Iya-nya huruf besar. Aduh, iya-nya nggak mau dia. Elsa dia larinya ke yang bawah ya. Bangin. Jalan dia. Duduk. Ya, dia men-generate. Oke. Dan bagusnya sih kalau dia sudah selesai, ucapan selamat ya, selamat proses selesai. Setidaknya dia senang ya, nunggu lama-lama. Sukses generate data latih. Oh, ya, begini. Di sini ada yang namanya sukses. Kita kasih icon help aja. Nah, seperti itu. Sudah sampai sini, kemudian kita tinggal masuk ke proses compare dapat engine-nya deh ya. Oh ya, satu lagi. Kita harus membentuk engine-nya ya. Kita butuh nilai hidden dan epochs. Kita ada berapa proses hidden dan epochs-nya. Oke, kita langsung aja ke sini. Saya copy. Karena dalam proses generate ini dia langsung memproses ya, apa itu namanya akurasi ya. Kita cek dulu, kita bikin tombol akurasi aja di sini. Akurasi dari data latih yang kita miliki itu berapa sih? Akurasi.
Kita lihat kan di sini. Berapa akurasi daripada data latih kita? Oke, yang pertama adalah kita panggil lagi tuh. Jadi kita udah nggak perlu generate lagi dari awal karena sudah kebentuk. Kita tinggal load data target.mat, load data latih.mat. Ya, ini dasarnya dari coding LVKNet ya. Kalau kita lihat contoh di sini. Ya, di sini dasarnya ya. Ini contoh dia iris dataset LVKNet dan sebagainya ya. Akurasinya berapa? Oke, juga contoh 3 kelas nih ya. Oke. 20 ini hidden ya, nilai hidden. Kita asumsikan aja hiddennya itu 20, samain ya. Epochnya kita ambil 100 ya, 100 kali iterasi. Seperti itu. Harusnya dari GUI ya inputannya ya. Oke, contohnya sama kayak yang di atas, nggak apa-apa. Kemudian tadi kita punya data latih. Nah, ini dasarnya seperti ini. Ini saya clean dulu. Ini ke cara membaca help ya. Jadi suatu saat ada hal yang berbeda, kita nggak ada masalah. Kita hitung, ya, membentuk mesin pintarnya di sini. Epochnya ada 1000 ya dia ya. Oke, 1921 iterasi sampai 1000 tercapai atau performance-nya tercapai ya. Misalkan saya mau performance-nya 90%. 90% tercapai dia akan berhenti. Ini default-nya dia 1000 ya. Default-nya dia 1000. Ini bisa disetting ya, tidak harus nunggu 1000 ya. Terlalu lama ya. Coba kita latihan ubah dulu deh LVKNet-nya, kelamaan 1000 ya. Help LVKNet, kita bikin LVKNet itu nah di sini nih netpram berapa epochnya ya. Kalau tadi kan kita maunya berapa ya. Coba kita paste dulu di sini contohnya tadi. Nah, terlalu lama nunggu 1000 ya. Oke. Tapi lebih akurasi loh. Biasanya adalah iris dataset ini bawaannya ini. Kemudian kita bawaannya MATLAB maksudnya. Kita atur epochnya aja ya. Contoh netnya udah dapet. Kemudian net trend param epochnya kita isi aja 10 ya, biar nggak banyak-banyak. Lu berhenti dia. Ya, akurasi ini karena belum selesai ya. Kita lihat coba nilai performansinya. Dia masih belum mencapai ini ya, nilai akurasinya. Training dengan nilai base-nya posisi 5 dengan nilai 40% ya. 4% masih sangat rendah nih ya. Harusnya sih 98 ya, bagus ya. Oke. Contoh aja ini. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita harus tahu X dan T-nya itu apa. Jadi kalau kita lihat di sini, X itu adalah 4 ya, 150 itu adalah jumlah data. Kita lihat ya. Artinya nanti fungsi-fungsi di MATLAB kita harus tahu matriknya ini ukuran berapa kali berapa. Ini artinya jumlah datanya sama, itu sebelah kanan. Jumlah data itu harus sama di sebelah kanan. Kalau kita tadi itu, kalau kita lihat ya, kita amati juga pola data kita. Kalau data kita 300, jadi 300 harus sebelah kanan, 300 harus sebelah kanan ini. Ya, data kita kan seperti ini. Ya, data kita adalah seperti ini.
Berarti gimana caranya sebelah kanan? Ya, oke, berarti kita bikin data latih ya. Data latih adalah atau training. Data training adalah image ya. Sebelah kanan berarti kita transpose tetap satu. Dan target ya supaya dia bisa kita itu ya masukkan ke dalam fungsi net harus kita transpose levelnya. Kalau kita lihat siapa jadinya 300-nya sudah sebelah kanan nih, target 300 sebelah kanan, training 300 sebelah kanan. Berarti posisinya udah sama dengan ini ya. Sama dengan apa tadi? Ini ya, 50 60 ya. Ini menunjukkan jumlah datanya. 3 ini menunjukkan kelasnya. Kalau kita lihat T di sini jumlah kelasnya ya, ke bawah dia. Kelas 1, kelas 1, kelas ini kelas 3 nih, kelas 3 yang bawah. Kalau ini menunjukkan dia berarti sama nih kalau kita bentuknya dia seperti ini, kita bentuknya pun sama mestinya nih. Si tadi apa? Target ya. Bentuknya udah sama nih. Sama ya, udah bikin seperti ini. Kemudian untuk berikutnya, berarti kita udah bisa masukkan nih training dan targetnya ke dalam rumus LVK-net kita. Ya, sudah sesuai dengan yang pola yang diminta oleh sistem. Dan tadi kita bikin 20, kemudian netnya, epochnya kita bikin 100 ya. Ya kita bikin aja 50 lah epochnya. X dan T ya, X itu berarti data training ya. Kita tembak aja di sini X sama dengan data training. Sudah. T adalah target. Oke, dia bikin view, bikin netnya target 2. Di sini dia lakukan hitung performance. T2 adalah net daripada X. Jadi maksudnya target 2 itu data prediksi ya. Kalau T kan data aktualnya nih. Ya dari pola baca awal tadi. T2 adalah prediksi. X adalah data latih. Semuanya dianalisa. Habis itu kita cek performansinya antara T2 dan T awal ya, aktual. Kelas 1, kelas 2 kita jadikan fact to in ya. Fact to in itu artinya dia dikembalikan lagi. Misalkan gini. Fact to in daripada 100. Jadinya nanti dia jadi 1 ya. Fact to in daripada 100. Apalagi fact to in daripada 010 ya. Oh enggak, ini keseluruhan ya. Dia baca fact to in keseluruhan ini. Fact to in keseluruhan. Artinya kalau dia 100 nih seperti ini ya. 001 jadi nanti jadi angka 3 ya. Oke, kita tes saja. Ini dapat conversion tabel matriknya juga ya. Kita running. Kita lihat prosesnya lagi membentuk engine. Ya inputnya karena banyak ya, 22.500 dikali 300 ya, dia agak lama prosesnya dia. Jadi sembari dia berproses kita akan ngebahas lagi ini. Artinya kita cukup tekan tombol akurasi, dia akan memanggil data latih yang banyak tadi ya, yang di atas tadi, yang membaca semuanya, dibikin deteksi tepi dan dibikin horizontal. Kemudian targetnya juga kita udah dapat ya. Kemudian dimasukkanlah ke dalam fungsi LVK. Bisa neural network, nanti tinggal diganti ya. Neural network ada juga fungsinya ya, net new FF ya. Kemudian epochnya ditentukan berapa, kemudian masukkan ke dalam fungsi training. Lalu kita cari prediksinya ya, dalam performansinya. Ini kita bisa cetak set handless dot ed akurasi string num to str ya, ke GUI ya, ke GUI itu harus ke string lagi. Kalau dia gabungan ya berarti kita bikin variabel baru ya, PSI pesan
30 misalkan persen. Nah, seperti ini. Oke, ini lagi jalan. Wah, banyak lagi ya, 50 iterasi lagi. Kita tunggu. Ini bikin mesin pintar ya, mesin pintar, engine. Nanti kalau udah kebentuk engine-nya, bagusnya nanti netnya disimpan ya, lupa ini harusnya ada disimpan. Kalau nggak gitu capek jalanin, ya ngelut lagi. Save net.mat, isinya adalah net. Jadi disimpan netnya, sehingga nanti dalam proses perbandingan citra cukup ngelut saja, kita cukup panggil. Lupa ini tadi ya. Mainnet aja ya, mainnet.mat, isinya adalah net. Kasih ms sibuk lagi, kita copy aja satu ini udah jalan. Sukses, cek akurasi data latih. Sebenarnya sih ini namanya one to one ya, diri dia ke diri dia. Semestinya sih data latih itu dibagi dua nanti berdasarkan validasi holdout ataupun key vault-nya. Kalau holdout misalkan 20-80. Jadi 80% data latih dipertahankan, 20%-nya itu yang nggak dimasukkan ke dalam sistem, dalam mesin pintarnya. Nanti yang 20 itu yang dilempar ke dalam net ini, sehingga nanti dapat akurasi yang tidak meliputi data dia ya. Oh, ini kan kesannya dia dibandingin dengan dia. Semestinya hasilnya 100%. Idealnya seperti itu. Karena data yang mau dibandingkan sudah ada di dalam engine. Nah, semestinya data ini dibagi menjadi teknik validasi holdout ataupun key-vault. Oke, itu nanti silakan dikembangkan lagi. Ini saya batalkan aja ya, lama banget. Kita ganti aja effortnya 5 aja biar cepat. Karena tadi belum kesimpan juga ya. Sekaligus simpan mainnet.net. Oke. Tidak ada perubahan pada GUI, maka dari komen saja kita udah bisa merunning ya, seperti itu. Kalau pengen yakin lagi, enggak apa-apa, kita running di sini. Ya, ini kayaknya lagi jalan, oh enggak? Udah terasa lambat ini ya. Ini sudah ada kesalahan. Oh, ini belum di pause, kita pause dulu. Kita running lagi. Running. Sebenarnya cepat ya. Ini ada sesuatu yang karena saya lagi jalankan ini juga ya, program lain. Takutnya memang berlambat jadinya. Nanti jika sudah jadi netnya ya, udah kita tinggal main di perbandingan ya, citra yang mau diuji dibandingin ke mesin pintar, hasilnya lead, healthy atau apa. Ini lama sekali ini, di luar umum ini. Oke, coba kita tes lagi, coba cek akurasi. Oke, dia akan berproses. Sembari dia berproses, kita buat ini dulu. Jadi tadi ini gambar yang dipilih ya. Kita kasih batas, misalkan panel lagi di sini. Kita masihkan dulu lagi. Wah, lambat sekali ya, lagi proses ini lambat sekali nih. Kita tunggu aja. Ini adalah gambar yang hasil gambar yang dibrus. Kemudian nanti kita butuh gambar lagi sini. Ini contoh gambar yang grayscale. Hasil grayscale-nya. Ini contoh gambar yang apa itu namanya? Hasil gambar yang deteksi tepinya. Terus ini ada gambar hasil resize-nya.
ya, seperti itu. Dan dapat kesimpulan, oh dia kategorinya daun apa? Late, healthy, atau apa? Ini 50, satu lagi ya. Masih 50 ya. Kayak ini masih yang lama ini codingnya ya. Nggak tahan ini nunggunya. Memang bagusan sih eposnya dibanyakin ya. Cuman ini waktunya kita terbatas, kita batasi saja. Ada sesuatu yang bikin berat. Ya, oh iya masih jalan dia ya, masih jalan ini, masih jalan ya. Ketika saya Ctrl X maka dia akan kabur keluar nih. Oke. Ya benar. Nah, clear, PLC, kita clear, kita ulangi lagi. Iya, konslet dia ya. Oke, kita Ctrl X tadi ya. Oke, kita break maksudnya. Kemudian kita running lagi. Ini yang tadi baru muncul. Nanti kurang lebih gini dia. Tombolnya hilang. Tombolnya tadi di sini ya. Tombolnya kemana tombolnya? Tombol pilihnya hilang. Ini 150 nggak kepakai. Tombol pilihnya hilang ya. Tombol pilihnya hilang kemana? Kita cek lagi, coba kita kempesin. Tersembunyi di panel kayaknya. Tidak ada ya. Oke, ini pilih. BTN pilihnya hilang. BTN pilihnya hilang. Hilang ya. Kehapus kayaknya. Hapus tadi ya, kita break tadi ya. Kalau kita Ctrl Z bisa coba kita Ctrl Z. Kita balikin. Nah, kondisi seperti ini ya, kita dapatkan lagi. Kita pilih gambar. Nanti gambar yang kita pilih itu muncul di sini. Ya. Bagusan di sini muncul nih, dia dimensinya berapa, jadi kita bisa tahu ya. Nah, kopas saja ini. Ini dimensi dari gambar ini, kemudian misalkan dikasih lagi properti, oh ini gambar 2 dimensi atau 3 dimensi ya, misalkan. Ya, pilih gambar, terus kita ada satu tombol lagi, namanya tombol analisa, misalkan gitu. Klik analisa ya, analisa nanti muncullah gambar-gambar praprosesnya. Bisa di copy ya. Kita bikin gambar ini, gambar contoh gambar grayscale-nya. Gambar grayscale-nya. Gambar grayscale-nya. Gambar grayscale-nya. Ya, jadi ada gambar grayscale normal, grayscale ini ya. Nanti di sini ada pilihan lagi nih, bagusnya nih, dia mau ngambil yang dimensi mana nih, red, green, blue atau apa, ya lebih bagus lagi kalau bisa dikembangkan seperti itu. Tapi sehingga nanti di hasil akhirnya dia ada yang namanya hasil, ya analisanya. Dia kategori daun apa? Seperti itu. Ya, endingnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi kepada akurasi tadi, akurasi mesin learning-nya.
Kita pastikan epoch-nya jangan gede-gede dulu, biar nggak lama. Confusion tabelnya dicetak, epoch-nya 5. Oke, kita running. Kita akurasi. Jam menghitung. Ini yang biru-biru ini, yang hijau-hijau ini bisa kita hapus ya. Ini karena masih komen. Ya. Kita bisa hapus supaya tidak terlalu banyak. Ya. Ya. Sedikit lagi. Nah, sembari itu kita bisa selesaikan juga tombol analisa tadi ya, yang meletakkan gambar-gambar ke tempat yang lain. Oke. Nah, isinya. Nah, suatu citra agar bisa dibaca oleh tombol lain, maka disimpan ke dalam user data. Ya, atau dijadikan variabel global. Oke. Di sini kita pakai user data aja, gambar pilih ya. Kita letakkan ke dalam pada akses 2, kita isi user data. Isinya adalah gambar I. Seperti itu. Sehingga nanti di tombol apa tadi? Tombol analisa ya. Sistem akan menangkap tadi citra yang di browse yang mana. Oh, ini sudah selesai. Ya. Kita kasih I di sini. I adalah get ya, get akses 2 user data. Dia nangkep dari itu. Kemudian dari sini udah kita lanjutkan dengan proses-proses ini tadi ya, grayscale apa-apa gitu ya. Oke. Kita grade lah I, kalau dia 3 dimensi diambil nilai gray-nya, kan disamakan ini dengan fungsi getNorm. Ya, kemudian atau bisa juga langsung kita panggil getNorm-nya aja. Karena langsung dapat 3 nilai. Oke. Langsung dapat 3 nilai langsung ya. Oke. getNorm I RC. RC didapat dari inputan tadi. Nah, ini dia nih. NR RC. Oke. Nah, I-nya dapat. Cuman yang nggak ada pedisnya apa nilai grayscale-nya aja ya. Gray-nya tapi dapat udah nih. Gray-nya dapat. Nah, lalu kita masukkan ke dalam gambar akses-aksesnya ya. Tadi sudah ada. Kita taruh aja ini. Terserah tadi mau diletakkan ke dalam akses berapa tadi. Waduh, hilang ya. Kita lihat di view-nya. 6, 7, 8, 9. Oke, 6, 7, 8, 9. Pada akses 6. Oke. Menampilkan unshow gray. Menampilkan nilai gray. Nah, simpan juga nilainya supaya bisa ditarik di tombol yang lain. 6, 7, 8, 9. Kemudian yang ketujuh isinya adalah nilai ininya, nilai ED, deteksi terbitnya. Dan yang ke-8 adalah setelah dia di resize. Setelah dia di resize. Yang resize itu ini. Kalau yang ke-9 nggak bisa ya, karena dia satu dimensi ya, memanjang. Dia nggak bisa gitu. Paling bisa kita plot ya. Kita plot aja nilainya 10, tapi ini sifatnya 1010 dia. Jadi receipt ini. Kita lihat aja kayak apa hasilnya. Ya, seperti itu. Kita lihat sudah ya performansinya kita lihat 10% ya. Paling rendah 10% ini. Ya nggak apalah, contoh aja ya, contoh saja.
Kemudian kita lihat di sini conclusion tabel matriknya, lihatin. Dia belum nyampe citra ketiga ya. Ini artinya 100 citra healthy ya. Kedeteksi sebagai healthy-nya hanya 98. Ya, duanya nyasar kemana? 100 data lead benarnya 77, sisanya salah ya. Sedangkan citra yang ketiga, citra early ya, citra early itu nggak ada yang kedetek ya. Mungkin tadi eposnya karena kita potong ya, atau juga bisa jadi citra yang kita ambil tadi bukan dari deteksi tepi mestinya ya, tapi dengan ekstraksi ciri yang lain. Ini yang terakhir early ya. Oke, sekarang bagaimana proses untuk menguji satu daunnya ya, seperti itu. Performansinya masih berapa persen jadinya nih? Performansnya kita lihat ya, masih 27% ya. Masih 27%. Oke, contoh aja ya. Tadi ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian satu-satunya ya. Jadi tadi kita udah dapat net baru ya. Kita lihat di sini. Load my net. Sehingga nanti ke depannya kita nggak perlu jalankan lagi, cukup satu net ini. Ya, kita lihat netnya udah jadi seperti ini. Mesin pintarnya. Net.b ya, kita lihat nilai biasnya, kita lihat di sini net LIW, input bobot inputnya, bobot layernya ya. Nah, datanya sudah terlihat ya, ini tinggal diekstrak aja. Kemudian untuk test single-nya ya, oke, saya kira nggak ada masalah, tinggal dicobakan saja ya. Kalau tadi ini kan dia nguji seluruhnya ya. Oke. Kita tes coba yang ini. Pilih gambar, lihat, kemudian kita analisa seperti ini. Nah, ini nilai 1010-nya tadi ya, plotnya seperti ini dia. Karena yang diplot adalah warna ini. Bagusnya sih IMHIS saja kali ya. Coba kita IMHIS histogramnya ya. Kita lihat nilai histogramnya. IMHIS daripada nilai gray-nya. Histogramnya ya. Yang ke enggak bukan di sini. Di sini IMHIS nilai daripada gray-nya. Oke, saya kira ini dasar-dasar pelatihannya ya. Untuk yang tes single-nya latihan sendiri ya. Intinya adalah ikutin langkah ini ya. Kita net X ini berarti diambil, kalau ini kan X-nya nilai seluruh citra ya. Jadi kita ambil cukup satu citra saja. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Silakan dikembangkan kembali.